Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak sudah klik di video ini ya teman-teman. Ketemu lagi bareng saya Sisi Prayogi. Ini teman-teman, kebetulan nih hari ini saya mau bagi-bagi cerita kiriman dari teman saya yang bernama Mbak Emma ya teman-teman. Dia kebetulan punya anak bernama Hima ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, ceritanya ini tuh sebelum kita lebih lanjut lagi sih, saya mau ceritain tentang siapa Mbak Emma itu sebenarnya. Mbak Emma itu merupakan orang yang udah lama banget anaknya tuh 3, dan dia kebetulan tiga anaknya ini tuh suka olahraga bulu tangkis. Jadi Mbak Emma tuh termasuk orang yang udah lama banget di bidang olahraga bulu tangkis. Nah, kesempatan saat ini tuh yang tadi Hima itu, Mbak Emma tuh mau ceritain tuh anaknya yang nomor 3 teman-teman. Jadi Hima ini tuh termasuk anak cowok satu-satunya Mbak Emma dan merupakan atlet yang udah cukup bagus yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Magelang maupun di daerah Jogja tuh pada saat itu tuh sangat terkenal gitu teman-teman. Jadi dia udah sering menang lah bahasanya gitu ya teman-teman. Nah, ini yang mau diceritain sama Mbak Emma ini waktu kejadian Hima itu pada saat berusia 10 tahun teman-teman, ketika dia mengikuti pertandingan di Magelang. Apa aja sih sebenarnya ceritanya pada saat itu? Jadi ceritanya nih, si Hima itu ya kan memang pertandingan udah tahu ya dia tuh pasti bagus, dan alhamdulillah kata Mbak Emma, Hima itu masuk sampai ke babak final. Kejadian yang dialamin sama Mbak Emma ini adalah kejadian ketika Hima di babak final ini. Jadi ceritanya tuh yang mau kita ceritain ini tuh hal-hal yang terjadi di pertandingan bulu tangkis yang mungkin di luar nalar gitu teman-teman, yang di-sharing sama Mbak Emma gitu kan. Karena yang kita tahu kan namanya pertandingan bulu tangkis yang kita tonton di TV atau kita tonton ya di YouTube atau apa tuh ya seperti itu. Tapi ternyata tuh ada hal-hal yang ini sih masih di kota ya, lingkaran kota yang kita sendiri nggak nyangka kalau itu pernah ada. Balik lagi kan ke cerita tadi Hima ya. Jadi ketika si Hima ini masuk ke babak final, Mbak Emma itu nonton kan pertandingannya Hima. Nah, ketika pertandingannya itu tiba-tiba Hima itu nangis teman-teman di lapangan. Nangis mulu, segukan gitu, sampai segukan itu nangisnya. Nah, ketika ada jeda sama officialnya itu, pelatih di datang gitu kan di babak ketika poin 11 atau poin 21 gitu kan. Jadi pelatihnya datang di poin 11, ditanya kenapa gitu kan. Nah, si Hima itu cerita katanya untuk pada saat pertandingan final itu lawannya itu matanya bisa bercahaya merah. Makanya Hima itu takut. Ya kalau kita ya namanya anak kecil umur 10 tahun ngelihat mata orang merah, ya jangankan anak kecil ya pasti kita juga takut. Tapi memang itu yang ngelihat hanya cuma si Hima, nggak ada yang lainnya gitu kan. Termasuk pelatih tuh nggak ada yang ngelihat. Makanya pelatihnya tuh sempat ngabarin ke Mbak Emma itu kalau Hima itu ngelihat hal seperti itu gitu kan. Ya makanya setelah kayak gitu Mbak Emma langsung segera ke musola, dia berdoa minta perlindungan sama Tuhan, semoga Hima itu nggak kenapa-napa lah intinya. Nggak ada hal-hal yang terjadi sama Hima selama pertandingan itu gitu kan. Yang alhamdulillahnya kata Mbak Emma, si Hima bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan kemenangan di babak final itu, sehingga otomatis Hima menjadi juara pertamanya. Jadi alhamdulillah, dan sejak saat itu yang menjadi prinsip Mbak Emma yang diceritakan juga kepada saya gitu. Jadi bilangnya, ya sih, jadi gue tuh sekarang pokoknya apa yang terjadi selama anak gue itu olahraga, pertandingan, terutama pertandingan, ya pasti kita sebagai orang tua selalu mendoakan aja deh gitu kan. Jadi ya entah dia muasain anaknya sebelum pertandingan, atau dia sholat atau ngaji ketika anaknya pertandingan, karena takut gitu hal-hal seperti itu terjadi kayak gitu. Nah, itu kan dialami oleh Hima, yaitu anaknya Mbak Emma sendiri. Nah, ada lagi nih ceritanya, katanya, "Si lo mau denger gak ada cerita lagi yang lebih lucu?" kata dia. Ya dibilang horor ya horor, tapi nggak ada horornya gitu, cuman hal-hal yang lucu aja. Jadi ada Mbak Emma itu kan termasuk orang yang udah lama kan di bidang bulu tangkis. Nah, kemarin itu tuh pas dia mengadakan turnamen yang diadakan oleh klubnya Mbak Emma kan termasuk panitianya. Jadi ketika lomba itu tuh Mbak Emma tuh selesai pertandingan, yaudah ya sebagai panitia kan ya bersih-bersih ya gor yang dipakai gitu kan, disapu untuk persiapan
ke hari selanjutnya. Jadi ketika nyapu-nyapu lapangan itu banyak banget katanya sih yang ditemuin sama Mbak Emma gitu kan. Apa aja sih gitu. Jadi kata Mbak Emma nih, kata gini, lo percaya apa enggak terserah sih gitu. Tapi lucu banget, masa di situ di lapangan ketika disapu, ya maksudnya kalau namanya di gor pertandingan lokalan ya mungkin teman-teman tahu lah ya. Kalau olahraga tuh kan ya biasanya kayak makanan tuh ya sosis, kentang, burger, apa minum apa-apa gitu kan, hal-hal yang kayak gitu aja kan. Nah ini tuh yang dibawa atau ada plastik yang diikat, dan di dalam plastiknya itu isinya tuh cabe, garam, bawang gitu kan, yang istilahnya nggak mungkin dijual sama pedagang-pedagang di sekitar gor pertandingan itu gitu kan. Itu nyapu dan itu banyak ya, sampai ya lo mungkin mau nggak percaya deh sih ya kan, jujur aja lah, saya ketika saat itu bilang, itu yakin tuh itu orang jangan-jangan mau ngerujak kali, saya bilang gitu. Masa iya bawa-bawa kayak gituan ke gor gitu kan. Ih beneran sih katanya si Mbak Emma. Kenapa? Ya iya ternyata nggak cuman, ya wajar katanya kalau seandainya lo kan ngomong kayak gitu, karena kata Mbak Emma teman-temannya di situ pun juga ngomong gitu. Ini ngapain sih kayak gini, kita nih panitia dikasih bonus nih biar bisa ngerujak nih malam-malam, ngomongnya gitu. Karena atau bisa nyambel lah bahasanya gitu kan, ada cabai, ada garam, ada bawang, ini maksudnya apaan nih, kita bisa ngerujak atau nyambel nih katanya buat panitia. Semua guyon gitu. Tapi ada beberapa panitia memang ketika pertandingan itu sempat ngeliat gitu, ada beberapa anak-anak yang kadang ngapain sih pertandingan olahraga, kan biasanya baju-baju olahraga kan juga jarang, sekarang ini kan jarang yang ada kantongnya. Nah itu dia kayak memasukkan benda-benda di dalam apa sih, kayak di dalam bajunya apa di dalam celananya gitu kan, yang kadang dipikir ngapain gitu kan, tuh anak kok kusuk-kusuk nggak jelas. Tapi ya kita nggak kepikiran pada saat itu, kata Mbak Emma gitu kan. Setelah selesai itu baru oh apa iya ya gitu. Tapi ini percaya nggak percaya sih kata Mbak Emma. Jadi hal-hal kayak gini tuh ada yang bilang ya biar nggak diganggu lah, katanya mereka sendiri bilang biar mereka nggak diganggu sama lawan ya, atau mungkin seperti kejadian Mbak Emma gitu, mereka biar dilindungin lah bahasanya. Tapi ada juga yang bilang biar lawannya itu apa ya, ngedrop atau linglung. Nah terus saya sempat bilang ini, Mbak Emma, kenapa kalau kayak gitu, kenapa kalau pertandingan di tingkat dunia kita nggak kayak gitu juga aja ya gitu kan. Ya apa kita masih kalah ilmu, bercanda gitu sama Mbak Emma gitu kan. Ini apa kayak gitu aja kali, apa kita masih kalah ilmu nih sama tingkat-tingkat dunia. Ya Mbak Emma sih ketawa sih waktu gue ngomong kayak gitu sama apa namanya, sama Mbak Emma gitu kan. Pertanyaan yang keluar itulah gitu kan. Cuma ya memang kita nggak tahu lah sebenarnya pertandingan di dunia juga kayak gimana, kita juga sebenarnya nggak tahu walau-walam. Yang penting kalau Mbak Emma sih ceritanya yang penting kita sebagai orang tua cuma doain gitu. Karena ada kasus lagi kata Mbak Emma tuh cerita gitu, dia punya teman, jadi temennya itu punya anak ketika pertandingan apa ya, dia tuh aneh gitu. Jadi kan kalau biasanya kalau ada pertandingan itu kan rata-rata mereka itu kalau atlet itu bawa raket itu bisa stok 3 sampai 4 raket lah ibaratnya gitu kan. Nah tapi memang namanya anak-anak kan biasanya kalau raket pegangan atau raket kesukaan itu yang biasa dipakai gitu kan, jadi mereka udah biasa pakai raket itu gitu. Tapi temennya Mbak Emma ini cerita gitu, jadi ketika anaknya bertanding, anaknya tuh udah menang, posisinya tuh udah jauh, lawannya tuh 8-1 gitu. Jadi temennya Mbak Emma itu udah posisi 8, sedangkan lawannya posisi 1 gitu kan. Tiba-tiba raketnya itu putus teman-teman, putus. Ya sudah ganti raket kan, cadangan kedua gitu kan, ya pakai lagi. Tiba-tiba baru sampai 11 berapa poin lagi putus lagi teman-teman, raket kedua. Nah ya bukannya ini ya, cuma karena biasanya kan kalau anak-anak itu kan raket kesukaan walaupun cadangannya ada 3 atau 4, mereka kan biasanya kesukaan 1 sampai 2 aja. Dan ketika dia ini, kata temennya Mbak Emma itu sampai ngedrop anaknya karena kejadiannya ini dadakan. Dan ya entah memang karena faktor apa gitu kan, tapi memang ketika raketnya putus yang poinnya tadi jauh banget, udah mimpin, tiba-tiba akhirnya temannya Mbak Emma itu anaknya kalah gitu di pertandingan itu. Ya karena dengan menggunakan raket yang nggak biasa dia pakai, memang itu faktor ininya sih seperti itu. Tapi kalau dilihat dari putus raket yang ketika sudah mimpin jauh banget, poinnya jomplang banget, tiba-tiba menang kan,
apa ya, dengan raket putus-putus, kata Mbak Emma tuh kan rada ya aneh aja. Walaupun hal itu nggak aneh banget kalau tingkat dunia, tapi kalau biasanya kalau anak-anak yang masih ya lokal gitu kan kayaknya jarang lah gitu ibaratnya, apalagi berturut-turut gitu dalam berapa menit putus-putus gitu kan ibaratnya, kata Mbak Emma. Ya udah ya pokoknya sih kalau Mbak Emma ceritanya kita nggak tahu apa yang dilakuin orang, dan kita juga nggak pengen intinya anak kita kenapa-napa. Jadi kalau pesannya dari Mbak Emma sih ya selama apapun yang dilakukan, kegiatan apapun ya teman-teman, ya intinya kita pokoknya sebagai orang tua mendoakan anak kita. Tapi jangan lupa juga anak kita juga tetap diminta berdoa teman-teman, biar apa yang dilakukan selama proses yang terjadi segala macamnya itu selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya gitu kata Mbak Emma. Oke deh teman-teman, itu aja sharing-sharing cerita dari Mbak Emma. Ya bener apa enggaknya balik lagi sih ke semuanya, atau mungkin teman-teman ada cerita yang mau atau mirip-mirip kayak kejadian Mbak Emma, boleh di share-share deh ke sini, mungkin bisa saya bacain juga atau saya ceritain juga ke teman-teman semuanya. Pokoknya sekali lagi semoga apapun yang terjadi kita selalu dilindungi sama Allah, selalu diberikan yang terbaik deh buat semuanya. Oke deh gitu aja teman-teman, saya pamit dulu, sampai ketemu lagi. Jangan lupa loh teman-teman, diminta like, comment, share, subscribe lah ya, biar saya tambah semangat, biar bisa terus lagi cerita-ceritain sama teman-teman semua ya. Oke semuanya, assalamualaikum.